Sejumlah lembaga internasional telah memperingatkan, dunia kini berada dalam ancaman krisis akibat dampak perubahan iklim. Kerusakan alam diperparah dengan kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang kemudian memicu ancaman krisis ekonomi, krisis pangan, hingga krisis energi. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik atau UNESCAP menyoroti pentingnya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi ketidakpastian global ini. Juga khususnya untuk negara macam Indonesia ya, negara kepulauan ya, bagaimana juga meningkatkan absorpsi karena bisa juga si CO2 emission, gas rumah kaca itu dikurangi, diturunkan dengan mengabsorpsi ya. Salah satu cara adalah hutan ya, makanya menghentikan laju deforestasi ya, lalu juga menanam pohon ya, sehingga laju deforestasinya itu jumlah pohon ya yang ditanamkan itu lebih tinggi daripada jumlah pohon yang ya, atau hutan yang hilang. Lalu yang kedua juga ini hutan bakau itu juga dan banyaknya dari pesisir itu ditanam lagi itu menyerap banyak gas rumah kaca ya. Jadi tidak hanya energi, kan tadi energi itu lalu yang berikutnya lagi adaptasi ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan masyarakat supaya siap ya, supaya masyarakat juga tidak membabat hutan ya, tidak lahannya tidak jadi lahan kritis ya, sering kan banjir bandang semua ya, semacam itu, sampah ya. Nah itu upaya termasuk upaya-upaya adaptasi. Saya rasa pertama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas ya, sektor pertanian secara umum ya, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan dengan teknologi itu sangat mungkin. Oleh karena itu kerjasama antar negara menjadi penting. Karena banyak negara yang punya teknologinya yang bisa menghasilkan bibit yang tahan, yang lebih tahan cuaca ekstrim ya. Kemudian ada juga teknologi bagaimana juga bisa menanam di lahan-lahan yang istilahnya yang degraded land ya, sistem pengairan yang juga efisien ya, jadi tidak boros air. Itu kan ada teknologinya semua, makanya itu perlu kerjasama. Nah, jadi ke depan adalah ya kita harus lebih siap, lebih, kalau di kita tuh istilahnya lebih resilient, lebih siap ya, harus disiapkan gitu. Dan yang kedua adalah karena gini, kayak macam vaksin ya, vaksin macam-macam tuh jenisnya, tapi karena yang banyak negara ya ingin memiliki teknologinya adalah teknologi vaksin mRNA kan. Tapi mRNA tidak semua negara punya ya, atau itu kan perusahaan-perusahaan. Dan bagaimana negara-negara ini bisa kerjasama, jadi jangan tergantung gitu, secara global tergantung. Untuk kawasan Asia Pasifik kerjasama ini sangat potensial. Kenapa? Karena kapasitas kemampuannya itu ada ya. Lihat aja kawasan Pasifik, negara-negara yang kuat ya dari segi obat-obatan farmasi, misalkan ada India, ada China, ada Korea, ada Jepang, ada macam-macam, ada Indonesia juga lumayan kan. Nah tapi kalau negara-negara itu sendiri-sendiri ya susah kan,
Makanya gimana kerjasama. Jadi bikin kayak hub ya, tapi hubnya regional, jangan global. Global susah. Regional di Asia Pasifik ya. Karena tuh negara-negara itu ada yang punya kemampuan. Nah itu yang kami dorong, yang kami fasilitasi.